Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Amen. Haleluya. Kita dengan senang hati pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab tidak ada yang memberikan penghiburan. Tidak ada yang bisa seorang pun yang memberikan gairah kepada hidup kita, kekuatan, dan apapun itu. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus. Dialah sang pemberi kepada kita segala sesuatu apa yang kita perlukan. Jadi terkadang hidup kita ini kadang-kadang melemah karena kita memiliki fisik yang memiliki gereja yang memiliki wadah yang lemah. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan memberikan kekuatan kepadamu dan aku akan memberikan kepulihan kepadamu. Amen. Haleluya. Mempelai wanita yang saya kasihi, yang ku kasihi, percayalah, asal kamu bertekun segala sesuatu apa yang kau pikirkan. Sebelum engkau meminta, aku sudah menyediakan untuk kuberikan kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengatur setiap langkah orang percaya seperti di kitab Mazmur. Amin. Amin. Dan Tuhan memberikan segala apa yang kita butuhkan hari-hari. Secara jasmani terlebih secara rohani. Jadi kadang-kadang oleh karena demi tekanan-tekanan daripada dunia ini, tekanan-tekanan dari berbagai macam hal yang datang untuk membombardir pikiran, disitulah kadang-kadang orang percaya memiliki kelemahan. Dan itu tidak berubah di zaman dulu sampai akhir zaman. Kalau memang gereja tidak lemah, kalau memang orang percaya tidak memiliki pikiran yang lemah, maka tidak ada pemulihan. Maka tidak akan datang Kristus untuk memulihkan. Amin. Haleluya. Siapa yang membuat lemah? Kita lihat bahwa ada belalang-belalang yang keluar dari lubang tanpa dasar untuk membombardir, untuk melemahkan, untuk memperdaya orang-orang percaya. Sehingga pohon tersebut dimakan oleh belalang-belalang tersebut. Belalang pedang, pelompat, perik, dan daunnya dimakan, buahnya dimakan, kulitnya pun dimakan. Semua hampir habis. Tetapi apakah pohon tersebut bisa punah atau dimusnahkan dibinasakan oleh belalang-belalang tersebut? Setan-setan, iblis-iblis. Tuhan berjanji, Tuhan sang pengasih, karena mempelai wanita adalah bagian daripada tubuh Yesus Kristus. Kita adalah tubuh Yesus Kristus. Percayalah, aku tidak akan pernah membiarkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Haleluya. Hai kawan kecil, jangan takut, sebab aku ada beserta kamu. Haleluya. Tetapi kita melihat tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau hanya satu kaki saja. Harus ada dua kaki. Haleluya. Supaya bisa berjalan, supaya bisa kokoh berdiri dan melakukan segala sesuatu apa yang perlu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti itulah mempelai wanita, seperti itulah orang-orang percaya. Itulah sebabnya Allah datang menjadi seorang manusia dari surga, datang untuk menjumpai atau supaya berjumpa, bertatapan muka dengan orang-orang percaya. Dan mereka sama-sama berjalan dengan Kristus
dan bercakap-cakap dan sama-sama makan dan sama-sama minum dan memberikan pengajaran yang jelas supaya mereka tidak keliru, supaya mereka tidak sesat, supaya mereka tidak binasa, melainkan untuk supaya mereka benar-benar sampai ke tanah perjanjian untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah tujuan Kristus. Haleluya. Dan Kristus menginjakkan kakinya, satu di laut dan satu di darat, dan mengangkat tangannya. Tujuannya apa? Laut pun tidak bisa bergerak, ya. Darat pun tidak akan bisa bergerak. Haleluya. Dan tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang bisa untuk mencoba mengganggu sedikit pun rencana dan programnya Allah. Haleluya. Dan dia memegang kitab tersebut. Dan dia memenangkan. Dan dia mengambil kemenangan di Kalvari. Mengambil sengat tersebut supaya tidak memiliki bisa lagi. Supaya tidak bisa menyuntikkannya lagi kepada manusia. Haleluya. Yang takut akan Kristus. Tetapi siapa yang bisa ditakuti, mereka akan binasa. Jadi harus seiring dan harus selaras dengan berjalan. Tuhan memberikan 5 panca indera kepada manusia supaya sempurna. Jadi itulah sebabnya saling menyokong dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saling memperhatikan pekerjaan masing-masing di dalam hidup ini. Haleluya. Jadi tidak ada seorang penuntun kalau memang tidak ada yang dituntun. Harus berjalan dua-duanya. Tidak ada juru selamat kalau memang tidak ada yang diselamatkan. Tidak ada terang kalau tidak ada gelap. Semuanya harus seiring dan berjalan. Tetapi satu untuk menuju kebinasaan, satu menuju untuk kepada kekekalan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kalau sama-sama bekerja, contohnya di sebuah lokasi, untuk mengerjakan supaya pekerjaan itu sukses, ya, dan berhasil, dan menjadi sebagai contoh dan teladan, maka mata orang-orang akan tertuju kepada mereka. Haleluya. Itulah sebabnya harus mempertahankan pekerjaannya masing-masing. Seperti di perusahaan yang besar, ya. Perusahaan atau pabrik-pabrik harus ada personalia, harus ada manajer, harus ada direktur. Dan harus ada ketua, harus ada bendahara, dan harus ada sekretaris. Untuk mempertahankan pekerjaannya masing-masing. Dan memperjuangkan pekerjaannya masing-masing tersebut. Untuk supaya benar-benar, ya, bisa teratur. Dan benar-benar sesuai dengan, ya, program dan rancangannya direktur. Haleluya, glory. Kalau satu gagal, maka dua tidak akan berarti. Semua harus sejalan. Pondasi, tengahnya, baru atapnya. Dasar, tengah, dan atasnya harus seiring sejalan supaya bangunan itu kokoh dan indah dilihat oleh orang tersebut. Itulah keinginan Kristus, harus sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, harus sesuai dengan gambarnya apa yang diberikan Kristus kepada si tukang bangunan tersebut.
Karena gambar berasal daripada Kristus. Haleluya. Contoh seperti bangunan rumah. Materialnya diambil dari tanah. Tuhan sudah menyediakan materialnya, semua ada di bawah tanah. Baik besi, ya, baik batu dan lain sebagainya, Tuhan sediakan. Dan Tuhan mengingini harus sesuai dengan gambar yang diberikan Allah. Sesuai dengan aturannya. Kalau memang tidak sesuai, maka Kristus tidak akan mengindahkannya. Haleluya. Sama dengan persembahan di zamannya Habel dan juga Kain. Tuhan tidak akan mau mengindahkan persembahan kalau memang persembahan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tidak sesuai dengan keinginannya. Darah yang diinginkan oleh Kristus, persembahan yang di atas mezbah seperti itu dipersembahkan oleh Habel, sesuai dengan keinginannya Allah, maka Allah mengindahkannya. Hal yang sama untuk mempertahankan pekerjaan masing-masing. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan tadi, di perusahaan harus membuat bendahara sekretaris. Harus ada ketuanya. Kalau memang ketiganya mempertahankan pekerjaan masing-masing, maka perusahaan tersebut akan sukses. Haleluya. Tetapi kalau pekerjaan yang satu gak bagus, dan itu harus segera diganti, supaya perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Seperti itulah permintaan Tuhan yang dikehendaki oleh Kristus. Kalau Tuhan perintahkan, aku akan mendirikan di atas batu karang ini. Dia mendirikan jemaatnya. Kalau Tuhan katakan, bertobatlah, Kisah Rasul 2:38, harus dilaksanakan. Harus dilahirkan kembali, harus dilaksanakan. Dan semuanya itu akan diindahkan oleh Yesus Kristus. Dan benar-benar berjalan di atas pondasi yang dibangun oleh Kristus sendiri. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju ke surga. Karena lebar dan luaslah untuk menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Jadi tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu gampang sehingga ya sesuka hati kita untuk mempekerjakan pekerjaan tersebut. Bagaimanapun kita tidak akan bisa capai atau sampai kepada tujuan kita. Haleluya. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan memulihkan segala sesuatu. Aku akan memulihkan kembali. Dia telah menjadi daging hanya untuk bertemu kepada seorang perempuan Samaria. Untuk supaya mengenal siapa sebenarnya Kristus. Untuk supaya perempuan Samaria mengenal siapa Kristus. Haleluya. Karena sudah tiba saatnya menyembah. Bukan seperti orang Farisi, orang Yahudi, orang Samaria menyembah, pergi ke Yerusalem dan juga ke atas gunung untuk menyembah. Tetapi kita lihat, karena memang demikianlah dulu di zaman dulu. Orang-orang menyembah, pergi ke gunung, pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Seperti itulah di zaman dulu. Tetapi tiba saatnya untuk menyembah. Allah telah menjadi daging dan tinggal diam di antara kita. Haleluya. Dan rencana Kristus untuk supaya kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita buka kitab kita dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes 4 ayat 20. Haleluya. Kitab Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang kamu menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita sudah memahami bagaimana pembahasan kita minggu kemarin tentang perjalanannya Rut. Rut adalah seorang perempuan yang setia dan taat. Ya. Orang setia dan taat karena dia berasal daripada Allah. Rencana dan rancangan dan programnya Allah harus sesuai dengan perjalanannya Rut. Sehingga dia menjadi seorang perempuan yang setia. Menjadi memiliki seorang Allah yang takut, ya, menjadi seorang penyembah Allah yang benar. Sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Naomi. Setelah dia memutuskan untuk mengikuti Naomi, gereja tersebut, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru mengikuti perjanjian lama, dan dia, ya, melayani. Kalau kita sudah mengambil keputusan, harus kita melayani di dalam roh dan kebenaran. Setelah kita melayani, dan kita harus beristirahat sedikit waktu. Setelah kita beristirahat sedikit waktu, dan kita akan diupahi oleh Allah sendiri. Haleluya. Kalau kita sudah mendapatkan upah, berarti pekerjaan kita benar-benar sudah berhasil. Karena tidak ada seorang pun manusia di muka bumi mendapatkan upah kalau tidak ada pengorbanan. Harus mengerjakan segala sesuatu dengan berjerih lelah. Berpeluh untuk meneteskan keringat dan benar-benar berjuang untuk meraih kemenangan tersebut. Dan setelah dia memenangkan, dia mendapatkan piala. Dia mendapatkan medali. Dia mendapatkan upah. Haleluya. Banyak contoh-contoh yang sedang berlangsung di dunia ini. Tidak mudah untuk, ya, meraih, merebut sesuatu apa yang dia inginkan. Haleluya. Sedangkan melakukan pekerjaan supaya berhasil di dunia ini susah, sulit, bukan mudah. Apalagi tentang surgawi. Haleluya. Glory. Tuhan sudah menyediakan materialnya semua yang ada di bawah tanah ini. Untuk supaya dijadikan pesawat. Bukan menciptakan, tetapi dijadikan, dibuat sebuah mobil, kereta, dan lain sebagainya. Tetapi, apakah ada satu orang manusia di muka bumi yang bisa menciptakan satu benda yang bisa bertahan? Tidak akan bisa. Kalau hanya sekedar sulap, ya itu sebentar saja. Tetapi kalau dikatakan, jadilah mobil, tidak akan bisa jadi mobil. Haleluya. Itulah sebabnya, ya. Karena jiwa kita berasal daripada Allah sendiri. Material tubuh kita ini diambil dari tanah. Tetapi jiwa kita
berasal dari Allah sendiri. Haleluya. Jadi kita harus memikirkan tujuan kita ya kemana, dan hidup kita untuk kita manfaatkan kemana. Setiap pekerjaan harus benar-benar sungguh-sungguh dikerjakan supaya mendapatkan keberhasilan. Karena dunia ini sangat sulit untuk dilawan. Kalau memang petinju seperti petinju kelas ringan, tidak akan bisa dikalahkan. Harus petinju kelas berat. Jangan kita berpikir ya seolah-olah dunia ini bisa kita lawan. Tidak akan bisa. Mau dinaikkan harga cabai, maka harga tomat diturunkan. Mau dinaikkan barang yang lain, maka barang yang lain akan diturunkan. Seperti itulah permainannya semuanya. Tidak ada yang setia di muka bumi. Allah tidak ketepatan menempatkan Musa di Mesir untuk dilatih untuk berperang dan lain sebagainya. Tetapi Musa ya ditempatkan di sana untuk supaya mengetahui bagaimana tentang perjalanan orang-orang penyembah berhala. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang ketepatan tinggal di sana, tinggal di negeri yang lain, ya, di pelosok, di kota. Tidak ada ketepatan. Tuhan menempatkan, pokoknya takutlah akan Tuhan, kerjakan dan lakukan firman-Nya. Mau di pabrik, ya, mau di kantor, mau di apa dan lain sebagainya, perhatikan. Mau di sekolah, perhatikan. Selalu tertuju kepada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tempatkan seseorang di suatu pekerjaan untuk supaya ada maksud dan rencana Allah untuk menempatkan dia di sana. Haleluya. Jadi kita harus mengetahui dan melihat di hadapan kita sedang berlangsung, sedang terpapar. Apakah rencana dan tujuan dunia ini? Haleluya. Kalau sudah berhasil di suatu pekerjaan, jangan dipakai untuk, ya, jangan dipakai untuk memperindah dan membangun dunia ini. Tetapi biarlah itu dipakai untuk membangun tubuh Yesus Kristus. Membangun kerohanian. Haleluya, membangun keluarga. Bukan sekedar pekerjaan-pekerjaan, ya. Kalau sudah pergi merantau, kalau di sekolah, kalau di perkantoran dan lain sebagainya, kalau sedang menulis dan membahas suatu mata pelajaran, tujukan dan fokuskan pikiran supaya pekerjaan itu berhasil dan bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga. Itu tujuan. Haleluya. Itulah tujuan suatu pekerjaan. Untuk membangun keluarga. Tetapi membangun keluarga bukan untuk kepada hal-hal yang tidak rohania. Haleluya. Karena segala sesuatu mempelai wanita Kristus selalu, ya, membutuhkan hal-hal yang baik untuk supaya benar-benar bisa membangun, ya, kerohanian di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Jadi kita lihat di sini. Kita ke Yohanes 4. Saya ulangi baca.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Lihat. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di zaman dulu ya, orang-orang percaya pergi ke bawah pohon untuk menyembah. Di bawah tanah, di gua-gua untuk menyembah. Di atas gunung untuk menyembah. Di Yerusalem untuk menyembah. Haleluya. Karena memang seperti itulah di zaman dulu. Di zaman dulu indah pada waktunya. Haleluya. Karena di zaman dulu belum ada alat komunikasi. Belum ada satelit, belum ada kamera untuk memotret gunung. Oh, di sini yang paling indah. Kamu di sini aja menyembah. Oh, udah di Yerusalem aja lah. Pokoknya saya lihat tempat itu bagus. Di sanalah kita untuk menyembah. Pokoknya udah saya potret Yerusalem, udah saya potret di atas gunung sana. Begitu baik. Di situ aja lah kita menyembah. Belum ada alat-alat yang canggih di zaman dulu. Haleluya. Tetapi ketika Kristus datang ya di suatu tempat dan perempuan Samaria datang kepada Kristus. Haleluya. Dan menunjukkan bahwa sudah tiba saatnya. Inilah saatnya untuk menyembah. Bukan lagi di Yerusalem. Haleluya. Bukan lagi di atas gunung. Tetapi anak manusia telah menjadi daging. Dan berjumpa dengan perempuan Samaria. Seorang sang anak berjumpa dengan anaknya. Kepada seorang anak. Sang anak yaitu Bapa Yesus Kristus berjumpa kepada anaknya. Haleluya. Jadi itulah perempuan itu ya masih berada di bawah kepemimpinan dan atas tuntunan ya para imam-imam di zaman dulu. Yang mana mereka masih memiliki konsep bahwa ya menyembah Tuhan adalah di Yerusalem atau di atas gunung. Itu adalah konsep. Itu adalah arahan imam-imam di zaman dulu. Haleluya. Atau di sebuah lokasi yang tertentu. Di atas gunung aku akan menyembah. Sesuai dengan zamannya. Haleluya. Jadi sebuah lokasi yang tertentu. Haleluya. Karena mereka hanya masih berpikiran ya, masih berpikiran sifatnya bumi. Seperti itulah di zaman dulu. Haleluya. Cara geografi di bumi ini. Seperti itulah di zaman dulu. Tetapi itu di zaman dulu benar adanya. Haleluya. Tetapi kita lihat, ketika Yerusalem ditinggalkan oleh orang Israel, maka Yerusalem reruntuhan.
Haleluya. Kita lihat. Tetapi tiba saatnya maka Yerusalem akan kembali dibangun dan dibangun kembali. Jadi apa tujuannya? Semuanya adalah perlambang bagi kita di akhir zaman. Konsili Nikea jatuh. Gereja di Konsili Nikea jatuh. Dan seperti Yerusalem reruntuhan. Tetapi akan dibangun, dipulihkan di akhir zaman. Semua ini adalah pekerjaan-pekerjaan. Sudah tiba saatnya untuk menyembah hai perempuan Samaria. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita lihat, ya, tempat yang dipilih Tuhan, yang sudah ditentukan bagi orang-orang untuk menyembah Dia. Tuhan sudah tentukan, bukan di seberang, ya, tempat. Tuhan sudah menentukan bagi orang-orang di mana mereka menyembah Tuhan di lokasi atau di tempat tersebut, di lokasi yang spesial. Tuhan sudah tunjukkan dan Tuhan sudah tentukan. Haleluya. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Apakah kita mengerti apa yang dimaksudkan ini? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di zaman dulu, ya, di zaman dulu, orang menyembah Allah yang tak terlihat. Haleluya. Sehingga orang-orang di zaman dulu tidak mau menyembah yang tak terlihat. Maka orang-orang membuat patung pahatan, ya, patung buatan dari emas, bahkan menyembah lembu, patung buatan, menyembah pohon dan lain sebagainya, supaya mereka menyembah yang terlihat. Orang mengingini semuanya itu di zaman dulu, tetapi kita lihat, ya. Orang yang setia yang takut akan Tuhan dengan iman mereka, sekalipun mereka tidak melihat Elohim, melihat Allah, mereka tetap menyembah Allah. Haleluya. Tetapi karena Tuhan, Allah sudah tahu bahwa orang sudah amburadul, ya, dan membuat patung pahatan, menyembah pohon yang besar, dan Allah turun sebagai manusia, mengambil rupa, ya, sebagai manusia, dan Dia menjadi daging untuk supaya Dia benar-benar disembah oleh manusia yang takut akan Tuhan. Karena kita melihat di zaman peristiwa yang sedang berlangsung di Taman Eden. Haleluya. Adam dan Hawa tidak melihat Allah, tetapi bercakap-cakap dan mereka, sekalipun Allah berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak melihat. Karena Allah adalah roh.
ketika si iblis menyusup ke ular tersebut dan dia memperdaya Hawa. Kita bayangkan. Si marketing sales tersebut telah memperdaya dia dan menggoda dan mengatakan berbagai macam hal godaan supaya dia jatuh. Kita bayangkan. Karena dia melihat sendiri si ular tersebut ganteng. Dia tidak melihat Allah. Tetapi buah dalam taman ini, Allah katakan kami tidak boleh makan. Si penggoda datang. Tentunya semuanya pohon yang di dalam taman ini boleh kami makan. Ya, tentunya ya semua yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Tetapi yang di tengah-tengah taman ini boleh kamu makan. Dia balikkan. Yang di atas menjadi di bawah. Dia balikkan, dia pelintir. Berusaha dia sedapat mungkin untuk supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Apakah kita tidak berjaga-jaga dan berwas-was di akhir zaman? Sementara ya firman Tuhan sudah ada di dalam kitabnya. Untuk supaya bisa meluruskan bagaimana jalan yang sang berbelok-belok. Karena Tuhan tidak ingin pikirannya manusia berbelok-belok. Haleluya. Kalau memang ada pikiran manusia yang sedang berbelok-belok, berarti pikirannya sama persis seperti ular yang ada di Taman Eden, juga berbelok-belok. Kita lihat bahwa ular sedang menjalar. Tidak ada yang namanya ular yang menjalar ya begitu lurus. Caranya ular menjalar adalah berbelok-belok. Haleluya. Tetapi pikirannya orang percaya selalu lurus memandang kepada kekekalan, kesetiaan kepada Kristus. Haleluya. Jadi kita lihat, bukan lagi menyembah di Yerusalem, bukan lagi menyembah di atas gunung, tetapi tiba saatnya menyembah Allah yang telah menjadi daging. Allah adalah roh sendiri. Haleluya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapakah yang berasal dari bangsa Yahudi? Siapa yang datang dari bangsa Yahudi? Mesias sendiri. Dan kita lihat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Siapa yang menuntun perempuan Samaria sumur Yakub untuk supaya berjumpa dengan Kristus adalah roh. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa malaikat-malaikat atau pertama penyembahan yang berlangsung adalah di surga. Malaikat menyembah Allah di surga. Haleluya. Tetapi kita lihat ketika ada seseorang ya, malaikat mencoba untuk menyamai Allah. Mencoba untuk mengatur. Dan Allah mencampakkan dia ke
ke bawah. Dan Allah mendapatkan dia dari surga. Ketika dia dicampakkan dari surga, dia mencari. Siapa yang dicari? Perempuan yang ada di Taman Eden. Untuk supaya jatuh. Setelah jatuh, apa yang sedang terjadi? Maka manusia sedang mengikut. Kita lihat apa yang sedang tertulis di kitab Wahyu. Haleluya. Dan kita sudah melihat di kitab Wahyu, sekalipun lukanya begitu parah, tetapi dengan sekejap mata lukanya itu bisa sembuh. Lalu orang begitu banyak untuk mengikuti dia, menyembah dia. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan si setan. Itulah sebabnya Allah datang sebagai manusia untuk supaya benar-benar orang menyembah Allah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah sebab dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya. Harus. Di sini dibuat kata harus menyembahnya. Di dalam apa? Di dalam roh dan kebenaran. Dalam arti, kalau tidak ada di dalam kita roh, berarti benar-benar kita tidak bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Harus ada roh di dalam setiap orang percaya. Baru tiba saatnya untuk menyembah Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa Lucifer dicampakkan dari langit. Jadi dia harus merestorasi lagi. Dia harus memulihkan lagi dengan konsep yang benar yang sudah ada di surga sejak mulanya, yang sudah ada di dalam pikirannya Allah sejak mulanya. Haleluya. Dan kita lihat, kita baca dulu di kitab Hagai. Kitab Hagai 2 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat ke dalamnya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, ya hai Yosua bin Yojada, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Berjalanlah sebab aku ini menyertai kamu. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bekerjalah, berusahalah. Karena bukan mudah untuk menuju kepada kekekalan.
Berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena sesakna sempitlah untuk menuju kepada hidup yang kekal. Haleluya. Dan kita lihat di Keluaran 29. Keluaran 29 ayat 5. Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Haleluya. Dan kita lihat di sini, akulah Tuhan Allah mereka, yang menuntun mereka keluar dari Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Haleluya. Jadi kita memperhatikan di sini, setiap orang yang sudah ada di pikirannya Allah harus dibawa dari sesuatu kepada sesuatu yang dimana kondisinya, yang dimana tempat mereka yang sudah Allah sediakan hanya untuk suatu maksud dan rencana Allah, untuk supaya mereka menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Itulah rencananya Allah. Jadi tidak ada ketepatan, tidak ada yang ketepatan di dalam hidup setiap orang yang percaya. Kenapa harus dibayar dari Mesir? Dan kita sudah mengerti dan tahu apakah arti Mesir. Haleluya. Dan di manakah Mesir? Dan apakah dan pekerjaan-pekerjaan apakah yang dilakukan di Mesir? Tiba saatnya akan menyembah, maka Allah akan mengeluarkan orang percaya dari Mesir, dari tanah perbudakan. Haleluya. Glory. Kenapa? Karena setiap jiwa orang percaya bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal daripada Allah sendiri. Haleluya. Jadi iblis tidak akan bisa mempermainkan kita. Haleluya. Jadi perempuan Samaria ini, perempuan Samaria dan orang-orang Yahudi masih berpikir yang jasmania. Jadi Yesus datang untuk mengeluarkan mereka daripada sistem dunia. Ada dua. Dari pikiran jasmania menjadi pikiran surgawi. Haleluya. Sebagaimana lagu pujian kita, dari terrestrial kepada celestial. Dari dunia ini, dari bumi ini kepada surga.
Tuhan akan memindahkan semuanya anak-anak Allah yang sudah ditempatkan sementara waktu di atas muka bumi. Tuhan akan pindahkan. Kita bayangkan. Sama-sama di bumi ini, ya, di atas tanah ini Allah sudah memindahkan. Padahal ini adalah berbicara tentang bumi. Sudah Allah pindahkan. Apalagi dari bumi ini. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Semua akan berlalu. Langit akan berlalu. Bumi dan laut pun akan berlalu. Hanya satu yang bisa kekal. Yaitu Allah sendiri. Firman-Nya sendiri yang kekal. Sebab firman adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi kita harus dipindahkan dari bumi ini. Sebab ini bukanlah lokasi kita. Ini bukan lokasi yang kekal. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang sedang berlangsung di masa pembuangan Israel. Dan kita lihat Yerusalem dan bait suci, ya, menjadi reruntuhan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Tuhan harus memulihkan dan dipulihkan kembali. Rumah itu harus diperbaiki kembali. Tetapi kita lihat orang-orang di masa itu begitu malas. Ya. Haleluya. Oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena pada zaman tersebut tidak ada seorang nabi untuk memimpin mereka. Setelah datang Zakaria, ya, dan juga Hagai, dan mereka mengajar Israel, dan mulailah mereka tekun dan setia kepada firman Allah. Haleluya. Mulailah mereka sadar. Setelah Zakaria dan Hagai tampil pada waktu tersebut, dan hal yang sama juga di zaman ini, Tuhan utus seorang nabi untuk membawa kita, ya, untuk membawa dan mengajar kita, untuk supaya kita benar-benar fokus dan serius dan sadar bahwa ini adalah pengajaran akhir zaman yang benar. Ini adalah pengajaran yang benar, di mana Kristus turun sendiri untuk membukakan kitab tersebut kepada seorang utusan, untuk supaya mempelai wanita sampai kepada tujuannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum Zakaria hadir, tampil, dan juga Hagai, apa yang sedang berlangsung? Pekerjaan-pekerjaan mereka tidak ada yang benar. Semua sambur aur. Mereka bermalas-malasan dan tidak bisa disadarkan oleh siapapun. Tetapi ketika tampil utusan pada waktu itu, mulailah mereka sadar dan mengerti. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan sebelum Nabi tampil, apa yang sedang berlangsung? Orang tidak mengerti dan tidak tahu cara berpakaian. Kita bayangkan.
Berpakaian saja tidak mengerti dan tidak tahu. Apalagi untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Berdandan aja tidak tahu. Haleluya. Cara mendisiplinkan hidupnya pun tidak tahu. Untuk menyelaraskan dengan firman. Tetapi ketika utusan Nabi tersebut tampil, maka semua akan berubah. Di dalam hidup mempelai wanita. Haleluya. Baik pakaian, ya, baik perbuatan perilaku yang sehari-hari, semua dirubah. Haleluya. Kenapa? Karena perempuan Samaria sedang berjumpa dengan Yesus. Yang mau minum air kehidupan. Yang membol-bol, yang tidak berkesudahan, yang mengalir daripada Kristus. Karena air kehidupan itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Glory. Kenapa? Karena perempuan tersebut sudah dipilih sebelum dasar dunia. Amin. Tuhan sudah menentukan dia, mempresentasikan dia. Haleluya. Jadi tidak bisa beralih-alih. Oh, aku nggak perlu dulu di sana, aku nggak perlu ke sana. Udahlah di sana aja lah, begini aja lah. Nggak bisa hidupmu untuk mengatur hidupmu sendiri. Nggak bisa diri kita, pikiran kita untuk mengatur diri kita sendiri. Haleluya. Kalau memang Israel, ya, kalau memang Israel bisa mengatur diri mereka sendiri, nggak perlu pergi ke Mesir. Siapa yang mau diperbudak oleh orang-orang lain? Diperbudak oleh orang-orang yang tidak bangsanya sendiri. Nggak ada yang mau. Haleluya. Tetapi Tuhan mengizinkan selama 400 tahun mereka diperbudak dan diam di tanah orang asing. Untuk supaya apa? Untuk supaya genap firman Tuhan. Haleluya. Glory. Kadang-kadang itu yang sulit kita terima daripada Allah kita sendiri. Kadang-kadang menyesali diri. Tetapi gimana lah? Semua pekerjaan sekarang sudah dikontrol oleh uang. Inilah yang sulit dikendalikan oleh setiap manusia.